Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa kisah ya Nabi Isa itu adalah kisah yang sesungguhnya, bahwa Nabi Isa itu adalah seorang manusia, seorang rasul, seorang nabi. Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya. Nah kemudian qul, katakan ya Muhammad, ya. Ya Allah menyampaikan ya, perintah kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mengatakan ya ahlal kitab. Orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang-orang apa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi ahlul kitab itu adalah siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Ta'alau, mari, ayo ya, ila kalimatin sawain. Ayo sama-sama kita cari apa? Kalimat yang sama. Ya. Kalimat yang sama maksudnya apa? Pegangan yang sama. Petunjuk yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami, kita, wa bainakum, dan antara kalian. Jadi ayo ahlul kitabnya orang-orang Nasrani dan Yahudi, ayo kita ya berpegangan pada apa? Sesuatu yang sama, sumber yang sama, kalimat yang sama gitu ya. Allah na'budu illallah. Apa itu kalimat yang sama? Petunjuk yang sama. Kita tidak boleh menyembah illallah kepada selain Allah. Ya, jadi ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi kitabnya apa? Kitab Taurat. Nasrani kitabnya apa? Kitab Injil. Nah, dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu ya ada persamaan dengan kitab Al-Qur'an. Apa itu? Perintah Allah untuk menyembah Allah. Tidak diperbolehkan untuk menyembah kepada selain
Allah. Ya, itu sama tuh ya, dalam kitab Taurat, Injil, Al-Quran itu ada persamaan. Persamaannya apa? Perintah dari Allah untuk menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Patung disembah-sembah. Ya, itu nggak boleh gitu ya. Ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Ya. Sama gitu. Di Al-Quran juga ada. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan janganlah kemudian nih kita itu syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu apa? Menduakan Allah. Ya. Nih, menduakan Allah itu gimana? Kita nyembah kepada berhala, kita nyembah kepada patung-patung disembah-sembah. Artinya itu perbuatan syirik. Ya. Diduakan Gusti Allahnya. Ya. Mencari Tuhan apa? Selain Allah gitu ya. Ya, janganlah kita kemudian berbuat syirik ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, batu disembah, pohon disembah-sembah. Ya. Nah, itu haram gitu ya. Itu larangan. Ya. Di kitab Taurat ada larangan itu, begitupun di kitab Injil, begitupun di kitab Al-Quran. Kenapa? Karena sumbernya sama dari Gusti Allah. Gitu. Oleh karena itu, ayo nih kita balik lagi pada persamaan yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil dan Al-Quran, yaitu perintah untuk menyembah Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Jangan mengambil ya ini sebagian kita dengan sebagian yang lainnya Tuhan. Pada kisah ya, Nabi Isa itu manusia, bukan Tuhan. Oleh karena itu jangan menyembah Nabi Isa. Gitu ya. Jadi nggak boleh kita menuhankan manusia karena Nabi Isa itu manusia. Gitu, nggak boleh menuhankan Nabi Isa. Gitu ya. Jadi ada perintah untuk menyembah Allah, begitupun ada larangan untuk menyekutukan Allah dan menuhankan sesuatu yang lain. Itu dalam konteks ini ketika ya orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, maka ya Rasulullah mengingatkan itu. Tapi kemudian ya bukan Tuhan. Ya ada yang kemudian Allah berikan. Oleh karena itu jangan engkau anggap ya Nabi Isa itu Tuhan yang kemudian disembah-sembah. Ya, termasuk orang-orang Yahudi itu ya. Itu yang menyembah apa tuh? Patung ya, patung apa? Patung emas ya, sapi gitu. Disembah-sembah. Nah, itu larangan ya. Arbabam min dunillah tuh ya. Jangan apa? Kalian kemudian mengambil ya selain Allah untuk dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, maka jikalau kalian berpaling, ya berpaling itu maksudnya apa?
tidak patuh terhadap perintah Allah untuk menyembah Allah, ya. Ini mereka ingkar, mereka durhaka, mereka melawan Allah. Faqulu syahadu, maka katakanlah, ya, saksikanlah nih bi anna muslimun, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jadi orang tuh ada yang nurut, ya, ada yang taat, ada yang patuh, ada yang bangkang, ada yang lawan, ya, gitu. Sama orang Yahudi juga begitu, Nasrani begitu, Islam juga begitu. Kan ada orang Islam yang kemudian nggak mau sholat, nggak mau menunaikan perintah-perintah Allah, ya, banyak kan. Jadi sama di Yahudi dan Nasrani juga sama. Ada orang yang taat, ada orang yang nggak taat, ya. Di kita juga kan sama, orang ngakunya orang Islam tapi beli sembahyang, pribadi, gitu ya. Itu contoh, ya. Artinya apa? Nih, Rasulullah menyampaikan tentang perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh kemudian nyembah-nyembah patung, tidak boleh nyembah-nyembah pohon, tidak boleh nyembah-nyembah berhala. Ya, minta kepada pohon, ya pohon gitu ya, jadikan aku orang yang sukses. Emang ada Pak? Ya ada saja gitu ya. Di sana ya, di luar sana banyak orang-orang yang anggap bahwa pohon itu bisa bisa menjadikan dia kaya, ya, gitu. Kan banyak ya, nyembah-nyembah, disembah-sembah gitu. Padahal perintahnya jelas, tidak boleh menyembah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.